Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar sampai detik ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Pagi hari ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu, karena kami tahu melalui firman-Mu lah kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi kebenaran-Mu, dan melalui firman-Mu lah kami dihibur, dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita yaitu hidup yang menjadi persembahan bagi Allah. Roma pasal 12 ayat 1-2 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari hidup saya? Banyak orang mengira bahwa hidup untuk Tuhan berarti rajin ke gereja, aktif pelayanan, memberi persembahan, dan melakukan banyak kegiatan rohani. Tetapi Roma pasal 12 ayat 1 memberikan jawaban yang lebih dalam. Di sini Paulus berkata, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah." Karena itu tema renungan kita hari ini adalah jangan hanya beribadah, jadilah persembahan bagi Tuhan. Saudara, Roma 12 ayat 1 dimulai dengan kalimat "karena itu". Kalimat ini penting sebab sebelum Roma 12, Paulus menjelaskan tentang dosa manusia, keselamatan, pembenaran oleh iman, kasih karunia, dan kemurahan Allah. Jadi Paulus tidak berkata, "Berbuat baiklah supaya Tuhan menyelamatkan kamu." Sebaliknya ia berkata, "Karena kamu telah menerima kemurahan Allah, maka persembahkanlah hidupmu kepadanya." Inilah dasar kehidupan Kristen. Kita tidak melayani untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kita melayani karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih Tuhan. Kita tidak hidup kudus supaya Tuhan mau menerima kita. Kita hidup kudus karena di dalam Kristus kita telah menerima keselamatan. Kemudian Paulus berkata, "Persembahkanlah tubuhmu." Artinya Tuhan tidak hanya menginginkan aktivitas rohani kita, Tuhan menginginkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, tubuh kita, pekerjaan kita, keluarga kita, keuangan kita, relasi kita, bahkan kehidupan kita di media sosial. Semuanya harus berada di bawah Tuhan. Jangan sampai kita terlihat sangat rohani di gereja, tetapi di rumah kita menjadi orang yang berbeda. Jangan sampai tangan kita aktif melayani, tetapi mulut kita menyakiti. Jangan sampai kita menyanyi tentang kasih Tuhan, tetapi hati kita penuh kebencian. Ibadah bukan hanya apa yang kita lakukan di gedung gereja. Ibadah adalah bagaimana kita menjalani kehidupan setiap hari di hadapan Tuhan. Lalu Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Ini berarti orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda. Dunia berkata balas kalau disakiti, tetapi Kristus mengajar kita mengampuni. Dunia berkata, "Yang penting saya mendapatkan apa yang saya mau." Firman Tuhan mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran. Dunia berkata, "Yang penting terlihat hebat." Firman Tuhan mengajarkan kerendahan hati. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apa yang sedang dilakukan semua orang, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Inilah pembaharuan budi. Kita membiarkan firman Tuhan mengubah cara kita berpikir, sehingga cara berpikir mengubah cara kita hidup. Selanjutnya Roma pasal 12 berbicara tentang karunia dan pelayanan. Ada yang mengajar,
ada yang melayani, memberi, memimpin, dan melakukan berbagai bentuk pelayanan. Tetapi karunia bukan diberikan untuk membuat kita terkenal. Karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi jangan melayani hanya ketika dipuji. Jangan berhenti melayani ketika nama kita tidak disebut. Jangan iri ketika orang lain lebih terlihat daripada kita. Kita bukan dipanggil untuk mencari panggung. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kemudian Paulus berkata dalam ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kekristenan bukan hanya tentang mengetahui banyak ayat Alkitab. Kekristenan harus terlihat dalam cara kita memperlakukan manusia. Kasih itu harus terlihat dalam keluarga. Kasih itu harus terlihat dalam pelayanan. Kasih harus terlihat ketika kita berbeda pendapat. Kasih harus terlihat ketika kita disakiti. Kasih Kristen bukan hanya perasaan. Kasih adalah keputusan untuk melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita memeriksa kehidupan kita. Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah menjadi persembahan bagi Tuhan? Bagaimana kehidupan kita ketika tidak ada orang melihat? Bagaimana kita memperlakukan keluarga? Bagaimana kita menggunakan uang? Bagaimana kita berbicara kepada orang lain? Bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita? Bagaimana kita menggunakan media sosial kita? Dan yang paling penting, apakah Kristus benar-benar menjadi pusat hidup kita? Jangan hanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadikanlah hidup kita sendiri sebagai persembahan. Jangan hanya datang kepada Tuhan membawa sesuatu. Datanglah kepada Tuhan dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Mari kita berkata, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Pikiran, tubuh, keluarga, pekerjaan, pelayanan, masa depan, semua aku serahkan kepadamu. Bentuklah aku menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang begitu menguatkan sekaligus mengingatkan dan menegur kami, supaya kehidupan kami terus kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Totalitas, bukan hanya kami memberikan persembahan secara uang kami, tetapi seluruh tubuh kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini, dan kami akan masuk dalam berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini. Sertai dan pimpin tuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.